pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Inaya Suci dalam Seputar Berita 24 September 2020 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya. Saat ini, Corona menjadi pembicaraan yang hangat di belahan bumi manapun. Corona masih mendominasi ruang publik dalam waktu singkat saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus ini. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Beberapa pemerintahan daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk mulai menetapkan metode belajar dengan sistem daring atau dalam jaringan atau online. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada hari Senin 16 Maret 2020 yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Dengan adanya kebijakan tersebut, tidak hanya guru yang dituntut untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, tapi orang tua di rumah pun dituntut ikut serta dalam memastikan anak-anak mereka untuk tetap belajar dan alasan pro kontra lainnya. Saat ini saya sudah tersambung dengan kedua rekan saya yaitu Dea dan Dinda untuk menanggapi bagaimana pendapat orang tua tentang pembelajaran sistem daring ini. Baik, selamat pagi para pemirsa. Pada musim pandemi saat ini, semua sekolah dilakukan secara daring. Lalu bagaimana pendapat para orang tua? Baik, sekarang saya sudah bersama salah satu orang tua siswa. Dengan ibu siapa? Saya Ibu Neni. Bagaimana pendapat ibu mengenai sekolah secara daring? Saya pribadi sangat setuju dengan adanya sekolah daring ini. Karena anak-anak salah menyalahgunakan handphone yang harusnya dipakai untuk belajar, ini malah dipakai untuk bermain game. Lalu apa menurut ibu kekurangan dan kelebihan secara daring ini? Belajar secara daring ini tentunya ada kekurangan dan kelebihannya. Salah satu kekurangannya yaitu anak-anak menjadi pusing karena rata-rata guru malah memberikan soal dan tugas tetapi tidak diajarkan. Menurut ibu apa kelebihan sekolah secara daring? Sekolah secara daring ini sebetulnya bagus karena anak itu jadi lebih banyak waktu bersama orang tua di rumah dan waktu belajar mereka pun terkontrol. Lalu menurut ibu apakah sekolah secara daring ini efektif? Menurut saya sekolah daring ini tidak efektif karena banyak siswa yang malah memakai HP-nya untuk bermain game, bukannya untuk belajar. Baik, terima kasih untuk waktunya, Bu. Ya, sama-sama. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi pemirsa, pada musim pandemi seperti saat ini, semua sekolah dilakukan secara online. Lalu bagaimana pendapat para orang tua siswa? Sekarang di sini saya sudah bersama salah satu orang tua siswa. Selamat pagi Ibu. Pagi, Dengan Ibu siapa? Bu Hana. Bagaimana pendapat Ibu mengenai sekolah yang dilakukan secara daring? Sangat tidak setuju menurut saya pribadi. Karena ya tidak setujunya karena ya tidak efektif. Terus mungkin tapi kita harus mengikuti aturan dari pemerintah. Karena sekarang ada penyebaran COVID-19, ya kita sebagai orang tua ya mengikuti aturan dari pemerintah dengan cara belajar di rumah. Tapi sebenarnya kalau memang itu tidak setuju, cuma kita yang mau bilang apa. Lalu menurut Ibu apa kekurangan dan kelebihannya? Untuk kekurangannya banyak, tapi kelebihannya menurut saya pribadi ya ini. Menurut saya pribadi mungkin kelebihannya, keuntungannya untuk mencegah penularan COVID-19 lebih meluas lagi. Jadi kerugiannya banyak untuk anak siswa yang di sekolah. Mungkin kita orang tua yang satu belajar tidak efektif, tidak ke sekolah misalkan di batas waktu kan, kalau ke sekolah itu dari jam segitu sampai jam 12 itu efektif. Kalau mungkin di rumah ya belajar ya mungkin jam 8 online itu baru on.
itu kayaknya males gitu ya, kerugiannya siswa jadi males, tidak efektif sekolah. Terus untuk orang tua harus mempunyai sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu kan kita harus online, itu harus ada HP, harus ada kuota. Nah, untuk mungkin orang yang mampu itu enjoy saja, bisa beli. Tapi untuk yang tidak mampu, jangankan untuk beli kuota atau mempunyai HP, untuk makan pun susah. Terus masalah di daerah saya sendiri itu sinyal susah. Itu jadi jarang kita menyimak, kan ada yang waktu di televisi, pelajarannya ada televisi, tapi itu kurang efektif juga, soalnya sinyalnya tidak ada, susah sinyal. Nah, yang terus yang ini mungkin ya cuma sebagian saja ya, kalau dibeberkan banyak gitu. Untuk yang ini masalah anak bakal ketergantungan gadget. Mungkin itu saja. Apakah menurut Ibu belajar secara daring ini efektif? Tidak efektif. Yang disebut efektif itu ya tidak efektif, soalnya anak pun tidak ada bertatap muka dengan guru secara langsung. Pengalaman saya pribadi, mungkin kalau bertatap muka sama guru itu ada rasa takut sama guru, jadi kita semangat untuk belajar. Tapi untuk belajar di rumah tidak berhadapan dengan guru secara langsung, kayaknya anak saya pribadi itu males. Tidak ada istilahnya waktu tayang jam segitu, tidak, malas aja. Kadang kan kita cuma alasan bisa aja tidak ada kuota, tidak, itu sangat tidak efektif menurut saya pribadi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke studio. Baik pemirsa, tayangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Inaya Suci, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.